Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i wal kala'i wan nari. Rawahu Ahmad. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita semua, baik berupa kehidupan, kesehatan, iman dan Islam, dan tentunya kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Termasuk salah satunya di kesempatan kali ini kita akan tetap melanjutkan aktivitas kita, yakni thalabul ilmi. Wan wa ahwatillah rahimakumullah, kaifalukum? Mudah-mudahan antum semua yang ada di sana di rumah masing-masing mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan tentunya perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tentu dalam kondisi saat ini yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari musibah yang sedang kita hadapi, tentunya tidak mengurangi kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, yakni untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni thalabul ilmi. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran yang anak empu, yang anak diberikan amanah untuk menyampaikannya, yakni materi pelajaran geografi. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, yakni tentang economic geografi atau geografi ekonomi. Dan bahasan geografi ekonomi di kesempatan kali ini tentu kita akan coba spesifikasi, kita akan coba khususkan, kita kerucutkan pembahasan tentang bagian dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang mana sudah disampaikan di awal. Aktivitas ekonomi ini meliputi berbagai hal. Paling tidak secara umum ada 3 aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah aktivitas produksi, yakni mengolah ataupun melakukan aktivitas pabrikasi, mulai dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan jadi, ataupun dari bahan baku menjadi bahan jadi yang bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia. Dan aktivitas yang kedua yakni aktivitas distribusi. Jadi bagaimana caranya barang-barang hasil dari produksi ataupun bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan mentah itu bisa disalurkan ke pihak yang lain, baik itu wabil khusus adalah kepada orang yang nanti akan mengkonsumsi. Nah, dan terakhir ya ini adalah aktivitas konsumsi itu sendiri, yakni memanfaatkan ataupun mengambil manfaat dari barang-barang yang sudah diproduksi tadi. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ada satu hal yang akan dibahas dari ketiga aktivitas produksi itu, yakni aktivitas yang pertama. Apa itu? Yakni aktivitas produksi. Nah, salah satu aktivitas produksi di sini yang akan dibahas lebih khusus untuk kelas antum semua, yakni kita bicara tentang aspek pertanian. Kenapa harus dibahas tentang aspek pertanian ini? Kenapa juga pembahasan pertanian ataupun pembahasan di pelajaran geografi mengenai aspek pertanian ini menjadi penting bagi kita semua? Tentunya sebagaimana yang kita pahami, aktivitas pertanian ataupun sektor pertanian ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk apa di sana? Yakni dalam rangka memenuhi ketersediaan bahan pokok, wabil khusus dalam ini adalah bahan pangan, sandang, dan juga papan. Ambil contoh bahan pangan yang ada di sekitar kita, wabil khusus untuk wilayah Indonesia, ini adalah
bahan makanan pokok yang digunakan ataupun yang dimanfaatkan, yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yakni adalah beras. Yang mana beras ini berasal dari tanaman padi. Yang mana tanaman padi ini tentu di sana ada aktivitas yang namanya pertanian. Nah, itu paling tidak sejauh itu gambaran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Namun ada hal yang lebih penting bagi kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan perhatiannya. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan manusia. Ambil contoh dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada kita selaku manusia hendaklah memikirkan ataupun hendaklah mengingat ataupun memikirkan yakni apa bahan-bahan yang kita makan. Ambil contoh dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa? Ila ta'amih, terhadap makanan-makanannya. Makanan-makanan yang sering dia konsumsi. Salah satunya itu adalah padi ataupun beras yang kita olah menjadi nasi. Ini juga perlu kita perhatikan. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita, arahan dan juga tuntutan kepada kita untuk memperhatikan hal tersebut. Sehingga menjadi penting, menjadi afdol bagi kita untuk mempelajarinya jauh lebih dari itu. Bukan hanya sekedar makanannya, tapi juga bagaimana proses-proses makanan itu bisa didapatkan oleh manusia. Apa salah satu bagian dari proses ataupun aktivitas manusia itu sendiri? Ya, ini kaitannya dengan geografi ekonomi adalah bagian dari produksi. Produksi salah satu turunannya itu adalah aktivitas pertanian. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Namun ada hal juga yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwasanya pertanian di sini tidak sebatas aktivitas menanam tanaman saja. Namun dalam makna yang lebih luas dari itu, maksudnya makna yang lebih luas di sini adalah bukan hanya di sektor pertanian yang bersifat menanam tanaman, ya, tapi juga meluas ke aspek yang lainnya, yaitu budidaya ataupun yang sering dikenal dengan peternakan, budidaya hewan ternak, ataupun yang lainnya juga budidaya ikan dan lain sebagainya. Nah, jadi dimensinya cukup luas. Pertanian bicara tentang budidaya tanaman itu sendiri, bicara juga tentang budidaya hewan ternak ataupun juga budidaya tentang ikan. Sehingga Tuhan wahwatillah rahimakumullah ke depan tentu akan juga banyak membahas bukan hanya satu sektor saja pertanian itu sendiri toh yang berkaitan dengan tanaman, tapi juga bicara tentang peternakan, bicara juga tentang perikanan. Karena ini dimensinya cukup luas. Dan kalau kita kembali kepada apa yang menjadi kepentingan kita membahas tentang sektor pertanian ini adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan juga papan. Ambil contoh pangan. Maka bukan hanya di sektor pertanian dalam hal ini budidaya tanaman saja, tapi lebih dari itu juga untuk peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ikhwan akhwatillah rahimakumullah bisa memahami hal itu. Nah, ambil contoh satu sektor yakni pertanian itu sendiri, maka di sana banyak hal yang bisa kita dapatkan. Antum semua bisa dilihat ini latar kegiatan kita saat ini, ya. Kita berada di areal pertanian yang cukup luas di salah satu sudut wilayah Tanjung Sari, kota ataupun Kabupaten Sumedang. Mungkin di antara antum juga ada yang pernah melewati wilayah sini. Ini adalah lahan pertanian padi. Dan di bukit belakang sana kita bisa melihat di sana ada bukan hanya padi tapi juga perkebunan palawija, baik itu ubi ya ataupun singkong, ada juga jagung dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk menjadi salah satu gambaran aktivitas ekonomi di sektor produksi ataupun dalam hal ini adalah menghasilkan makanan berupa di sektor pertanian bagi kita semua. Dan harapannya antum semua bisa jauh lebih dari itu, dan tentunya ana sangat yakin di antara antum juga pernah melihat bagaimana para petani yang sedang membajak sawah, ataupun para petani yang sedang merawat tanamannya, ataupun para petani yang sedang menyiram, yang sedang memupuk dan lain sebagainya, sampai para petani yang itu sedang melakukan aktivitas panen. Bahkan berikutnya nanti kita bicara tentang pasca produksinya, yakni pasca panen dan lain sebagainya. Nah,
Iwan wahwatillah rahimakumullah, ini gambaran secara umum yang akan kita bahas di materi geografi ekonomi di kelas kita semua ini. Ini adalah bagian di aktivitas produksi, di bagian aktivitas pertanian. Kalau kita melihat sejarah bagaimana peradaban Islam, peradaban kaum muslimin, dan bahkan jauh lebih dari itu bagaimana kehidupan manusia di masa-masa awal, ya tentunya pertanian ini mengalami yang namanya perkembangan. Ya. Awalnya manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya itu dengan cara berburu. Pun demikian dengan cara mencari makanan yang ada di sekitarnya, baik berupa biji-bijian, ataupun berupa buah-buahan, ataupun umbi-umbian, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, manusia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu semakin banyak. Manusia semakin jumlahnya semakin banyak, dan akhirnya tentu membutuhkan pasokan makanan yang jauh lebih banyak pula. Nah, pada saat yang sama ketika pertumbuhan manusia itu semakin meningkat di satu sisi, tapi di sisi lain di sana tidak ada aktivitas yang namanya budidaya, maka alam, sekalipun tentu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya rizqu biyadillah, rezeki itu dari Allah. Namun tentunya di sana ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tadi. Di awal perkembangannya manusia sedikit bisa langsung memanfaatkan dari awal, ataupun bisa memanfaatkan langsung dari alam, sehingga mereka tidak mesti melakukan aktivitas budidaya ataupun aktivitas pertanian. Namun seiring berjalannya waktu manusia semakin banyak, akhirnya kemudian manusia berpikir. Allah anugerahkan kepada manusia berupa akal, salah satunya adalah bagaimana mereka berpikir untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekitarnya, bukan hanya sekedar mengambil, tapi mereka pun melakukan aktivitas budidaya. Dan akhirnya manusia berpikir untuk melakukan aktivitas budidaya, sehingga mereka mulai melakukan yang namanya penanaman, mulai melakukan yang namanya aktivitas bertani, mulai melakukan yang namanya aktivitas beternak, dan mulai melakukan yang namanya aktivitas untuk membudidayakan ikan dan lain sebagainya. Ini terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu manusia, dan akhirnya kecerdasan manusia semakin meningkat, pemahaman manusia terhadap fakta-fakta yang ada di sekitarnya semakin meningkat, kadar-kadar yang ada di dalam setiap benda yang ada di sekitar manusia itu mereka mulai memahaminya. Maka pada saat itu manusia mulai berpikir untuk meningkatkan dengan daya kreativitasnya tentu bagaimana sumber-sumber pangan ini bisa memenuhi untuk kehidupan mereka. Bukan hanya untuk sendiri, bahkan untuk seluruh bangsanya atau seluruh keluarganya. Akhirnya meningkat seluruh bangsanya, dan tentunya ini seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, berkembang, terus berkembang, dan akhirnya juga mengalami yang namanya aktivitas pertanian yang mulai dari yang tradisional sampai kepada pertanian semi otomatis, bahkan pertanian yang otomatis, bahkan pertanian yang modern. Nah, ini gambaran perkembangan sektor pertanian. Nah, ini juga menjadi tugas antum, tugas kita semua, bagaimana kita bisa mempelajari lebih jauh lagi perkembangan pertanian tadi, mulai dari awal yang mana manusia itu hanya mengambil langsung dari alam, kemudian melakukan aktivitas budidaya dari berbagai hal, lalu kemudian manusia semakin meningkatkan kualitasnya, semakin meningkatkan daya kreativitasnya, sehingga bisa memberikan hasil dari pertanian yang semakin melimpah seperti itu. Kalau kita kembali berkaca kepada masa-masa kaum muslimin, akan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ada di masa kaum muslimin, apa sih produk kaum muslimin di bidang pertanian? Pasti yang muncul di benak kita itu adalah produk kaum muslimin di bidang pertanian itu adalah kurma, unta, dan lain sebagainya yang itu berbau Timur Tengah ataupun berbau Arab. Tapi tentunya kita tidak boleh membatasi diri dari itu, karena kita melihat bagaimana kaum muslimin, para ilmuwan kaum muslimin, itu mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa di bidang pertanian. Termasuk salah satunya mereka bisa menghasilkan ataupun menghasilkan sebuah karya berupa kitab yang itu membahas tentang berbagai jenis biji-bijian, berbagai jenis tanaman-tanaman, dan bahkan berbagai jenis hewan-hewan ternak. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya mereka melakukan berbagai aktivitas upaya semaksimal mungkin
sampai menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia seperti itu. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ya, di dalam kondisi saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi keberkahan dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya aktivitas kegiatan belajar mengajar akan senantiasa berlangsung. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah, ya, menjadi salah satu sarana yang bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengikuti apa yang telah Allah tetapkan berupa perintah-perintahnya. Salah satunya itu adalah aktivitas thalabul ilmi. Nah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kembali kepada pembahasan di sana kaum muslimin, yakni di masa peradaban Islam, ternyata bukan hanya mengembangkan sektor pertanian dalam dimensi yang sempit, ya, hanya menanam lalu kemudian tumbuh, merawat, setelah dirawat akhirnya semakin tumbuh semakin baik, lalu dipanen. Bukan hanya sebatas itu, namun mereka mengoptimalkan bagaimana hasil dari pertanian itu semakin meningkat. Mereka melakukan yang namanya riset-riset, mereka melakukan yang namanya penelitian-penelitian. Bagaimana menentukan benih yang itu berkualitas, bagaimana menentukan tanah ataupun lahan yang itu berkualitas, sampai hasilnya nanti akan sangat maksimal. Bahkan lebih dari itu, mereka bisa mempelajari hal yang lainnya, kondisi cuaca, kondisi iklim, kondisi curah hujan dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka juga bisa menentukan tanaman apa yang tepat digunakan di wilayah tersebut dengan kondisi tanah, dengan kondisi batuannya, bahkan curah hujan, cuaca, iklim, pun demikian dengan berbagai penyakit-penyakit yang ada di sekitar yang kaitannya dengan penyakit tanaman. Akhirnya mereka bisa memberikan sebuah kesimpulan, ya, bahwasanya wilayah ini, wilayah A dengan wilayah B dengan wilayah C dan wilayah-wilayah yang lain itu memiliki potensinya masing-masing. Yang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ini memiliki karakter yang berbeda, sehingga mestilah berbeda pula secara perlakuan pengolahannya, berbeda pula dari sisi komoditas yang akan dikembangkan di wilayah tersebut. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Tentunya bisa menjadi contoh, menjadi gambaran bagi kita, menjadi qudwah hasanah bagi kita semua, bagaimana ternyata kaum muslimin di generasi-generasi awal, kaum muslimin di masa-masa peradaban Islam itu masih berjaya, mereka melakukan pengembangan ilmu dan teknologi yang luar biasa menyangkut di bidang pertanian. Dan ada sesuatu yang luar biasa lagi, mereka mulai melakukan berbagai inovasi-inovasi, ya, untuk di sektor pertanian ini. Salah satunya itu adalah pengairan. Bagaimana mereka membuat yang namanya irigasi, bahkan irigasi yang itu semi otomatis. Bagaimana mereka menggunakan energi yang ada di sekitar. Mereka menjadikan aliran air sungai yang tadinya berada di bawah, sementara area pertanian mereka ada di bagian atas, selalu mereka menggunakan teknologi yang luar biasa. Salah satunya adalah kincir air, sehingga air itu bisa naik ke atas secara otomatis menggunakan kincir air tersebut. Ataupun di pasca panen, mereka membuat yang namanya penggilingan-penggilingan. Yang tadinya penggilingan itu menggunakan manusia, energinya, mereka menggunakan kincir angin, mereka menggunakan kincir air, mereka menggunakan yang namanya hewan dan lain sebagainya. Dan bahkan di dalam salah satu buku TSQ yang itu dikarang oleh Ustadz Fahmi Amhar, beliau memberikan gambaran salah satunya itu adalah kincir angin pertama itu apakah di Belanda ataukah di negeri yang lain. Ternyata kincir angin yang paling tua itu ditemukan di daerah Andalusia, yang tentunya itu adalah bagian dari negeri kaum muslimin. Nah, ini yang menunjukkan inovasi mereka, kekuatan daya kreativitas mereka yang semakin meningkat. Dalam rangka apa? Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, lebih dari itu adalah bagaimana ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Ketika manfaat itu semakin didapatkan oleh manusia yang lain, maka kita sebagai kaum muslimin akan sangat yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa kepada kita. Sehingga inovasi-inovasi, kreativitas yang mereka kembangkan, penemuan-penemuan baru yang mereka hasilkan, itu semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan yang sifatnya material di dunia,
Namun lebih dari itu, ini bisa menjadi bagian dari amal jariyah. Dan amal jariyah ini adalah amal yang senantiasa mengalir sekalipun kita sudah berada di kuburan. Alias kita sudah meninggal, kita sudah mati, tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala itu kepada kita sebagai umat Islam. Ya, alangkah disayangkan kalau misalkan banyak orang-orang kafir yang itu menghasilkan berbagai penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Mereka cukup hanya memberikan manfaat buat mereka dan juga buat masyarakat umum secara keseluruhan, tapi tidak bisa memberikan ataupun mengalirkan pahala bagi mereka. Tapi bagi kaum muslimin, penemuan-penemuan yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sejatinya ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amal jariyah kepada kita yang senantiasa mengalir. Ya, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, ya, jika meninggal seorang anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, bisa berupa harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, yang itu dikembangkan untuk kepentingan ataupun kemaslahatan umat. Termasuk dalam hal ini adalah di sektor pertanian. Lebih dari itu, poin yang kedua ataupun amal yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bih, itu ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Ini juga bagian dari ilmu yang bermanfaat yang itu bisa dijadikan sebagai amal yang senantiasa mengalir. Dan yang ketiga tentunya adalah waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang itu senantiasa mendoakan. Dan ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antum semua ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, menjadi anak-anak yang soleh, ya, yang senantiasa mendoakan orang-orang tua kita. Bukan hanya orang tua di rumah, bukan hanya orang tua secara biologis, tapi juga adalah guru-guru antum semua. Mudah-mudahan juga mendapatkan doa-doa kebaikan dari antum semua. Selebihnya, antum juga senantiasa menjadikan ilmu antum bermanfaat, dan kemudian antum pun menjadi bagian dari orang-orang yang itu bisa memberikan amal jariyah. Salah satunya itu adalah bagaimana sedekah jariyah itu akan senantiasa mengalir dengan penemuan-penemuan yang itu dikembangkan ke depan. Dan antum semua sebagai pemimpin umat sudah selayaknya, bukan hanya sekedar untuk kepuasan secara intelektual, antum mendapatkan materi ilmu yang banyak di satu sisi, tapi di sisi lain kering dari bagaimana motivasi yang luar biasa, yakni quwwah ruhiyah, motivasi ruhiyah dalam hal ini adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, dan mudah-mudahan kita semua, ya, antum dan juga anak, para asatid semuanya bisa memberikan sesuatu yang berkontribusi, sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, sehingga pada kala itu kita menjadi betul-betul sebagai seorang umat ataupun menjadi bagian dari umat terbaik atau khairu ummah. Dan ini yang kita raih, kita ingin coba ambil, kita ingin coba raih, kita cita-citakan, ya, ini menjadi generasi khairu ummah, generasi terbaik. Bukan hanya menghafal Quran, tapi lebih dari itu, bagaimana hafalan-hafalan Quran kita tetap kita jaga, hafalan-hafalan Quran itu kita pahami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat kita pahami, lalu kemudian kita implementasikan, kita realisasikan, kita jalankan di dalam kehidupan kita. Seluruh perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita, kita jalankan. Ayat-ayat yang kaitannya dengan akidah, kita semakin yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keimanan-keimanan yang lain. Ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ini juga akan semakin meningkatkan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan, dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Iwan wa akhwatillah rahimakumullah, itu sekilas gambaran tentang bagaimana materi pelajaran geografi di kesempatan kali ini. Nah, agak sedikit canggung, agak sedikit sulit untuk menyampaikan, namun kita akan senantiasa mencoba, walaupun jarak kita jauh, antum ada di rumah masing-masing. Nah, di sini bukan berarti ini berkeliaran bebas, tapi di sini relatif aman lah ya dari jarak antara manusia yang lain atau yang sering dikenal social distancing. Ya, ini juga lumayan cukup jauh, dan dari sisi udara masih sejuk, masih segar, dan mudah-mudahan ini juga tidak menjadi halangan bagi kita untuk senantiasa
menuntut ilmu, salah satunya wabil khusus di pelajaran geografi. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tetap semangat walaupun antum ada di rumah masing-masing. Namun tidak berhenti di sini, ada tugas yang menanti buat antum semua. Mudah-mudahan antum semua bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Apa itu tugasnya? Yakni antum silahkan baca berbagai tulisan, artikel, ataupun literatur yang kaitannya dengan pertanian di masa Islam, ataupun pertanian di masa awal, kemudian pertanian di masa Islam, dan pertanian di masa modern saat ini. Dan tentunya kalau kita bicara pertanian, akan senantiasa terus meningkat, dan bahkan bukan hanya bicara tanah, bahkan ada di antara antum yang juga sudah mencoba, bahkan orang tua juga sudah mencoba melakukan aktivitas pertanian, bukan hanya di media tanah, tapi juga bisa di media air semakin berkembang, akhirnya bisa juga di media udara dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari perkembangan ilmu, dan tentu ini adalah bagian dari sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Poin terakhir mungkin yang ingin ana sampaikan, kembali di muqaddimah ataupun di awal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya Allah sengaja menimpakan sebagian dari apa yang dilakukan oleh manusia itu, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka semua menjadi individu-individu ataupun pribadi-pribadi yang beriman pada Allah, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah di sektor pertanian, di bahasan geografi ekonomi, maka kita pun mesti memahami rambu-rambu itu, sehingga aktivitas pengembangan ataupun penelitian, riset yang kita lakukan ke depan insya Allah ini tidak memberikan keburukan ataupun tidak memberikan kerusakan, bukan aktivitas yang fasad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ini adalah aktivitas yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru aktivitas yang semakin terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan, kubangan dosa, dan tentunya kalaupun itu ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dengan beristighfar, lalu memperbaiki kondisi yang ada tersebut menjadi kondisi yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, itu saja mungkin di pertemuan kali ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan antum semua yang ada di rumah, ya salam untuk bapak dan ibu, ayah, bunda, umi, dan abi yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan hilap yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh fragmen kehidupan yang kita lalui, dan mudah-mudahan musibah yang saat ini sedang dialami hampir seluruh penduduk negeri, tidak hanya di kota, tidak hanya di desa, ya, bahkan sampai di pelosok-pelosok kampung, bukan hanya di kota-kota besar seperti Washington, ya, London, tapi juga sampai di kampung-kampung kecil semisal Pasigaran, Cijambu, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut musibah ini dengan mengangkat seluruh penyakit-penyakit yang ada sekarang. Salah satunya adalah wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera tuntaskan dan kita bisa bertemu kembali di kehidupan nyata. Maksudnya adalah secara langsung, bukan secara online, ya. Kopi darat bisa bertemu lagi di kelas dan lain sebagainya. Rindu rasanya bisa bertemu lagi dengan antum semua, dan mudah-mudahan antum pun rindu dengan kami semua yang ada di sini. Dan tentunya insya Allah keterpisahan kita sementara ini menjadi wasilah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semua. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.